Baik, saya mohon untuk rekan majelis ada bersama-sama dengan saya di sini, baik itu pusat maupun cabang yang berkesempatan hadir. Selamat malam, salam. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita masuk di dalam ibadah malam penghiburan. Dan memulainya, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 281 bait yang pertama. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat, dan kata-kata selanjutnya. Penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Tuhan panggil, Tuhan tetapkan menjadi pengikut Yesus Kristus, penebus kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyadari dalam keterbatasan kami masih terus belajar mengenal Tuhan kami. Dalam keterbatasan kami menyadari ada begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami yang kami tidak mengerti. Karena itu dalam perendahan diri kami selalu menengadah kepadamu ya Tuhan. Kami selalu mencari wajah-Mu, belajar untuk mengenal apa maksud Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kami, termasuk duka yang secara tiba-tiba kami alami hari ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam perendahan diri kami saat ini, kami mau belajar dari firman-Mu. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kami lewat peristiwa duka ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami semua, termasuk hamba-Mu yang akan memberitakan sabda-Mu, sehingga kami semua diberkati, dikuatkan, dihiburkan lewat sabda Tuhan. Mari datang dan berfirman-Lah ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 39 ayat 12 dan ayat 13. Mazmur pasal 39 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi sabda Tuhan. Engkau menghajar seorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Demikian bagian firman Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, kiranya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia meskipun dalam duka, karena kita rindu firman Tuhan dalam hidup kita dan memeliharanya. Shalom. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Banyak orang, terlebih khususnya mereka yang sekolah teologi atau mereka yang belajar mendalami Alkitab, mereka cukup merasa berat untuk mencari tahu maksud dari bagian firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 39. Apalagi kalau orang-orang yang awam, yang tidak belajar latar belakang dari kitab ini, maka kesimpulan yang muncul
bahwa bagian dari Mazmur 39 ini adalah ungkapan dari orang yang tidak beriman. Ungkapan dari orang seperti yang tidak mengenal Allah. Ungkapan dari orang yang sudah sangat putus asa dan tidak mau untuk Allah memandangnya lagi. Ini satu ungkapan yang pesimis dari pemazmur, yaitu Daud. Kekasih-kekasih Tuhan, kenapa ungkapan-ungkapan yang pesimis yang kita juga bisa temukan itu dalam kitab Pengkhotbah dan Ayub. Dalam kitab Pengkhotbah sering yang muncul itu kalimat hidup ini hanya sia-sia. Itu kan kalimat pesimis. Ungkapan orang yang seperti tidak beriman. Begitupun dalam kitab Ayub. Untuk apa sudah saya hidup? Kenapa saya hidup dan harus mengalami hal seperti ini? Itu ungkapan-ungkapan seperti orang yang tidak beriman. Pertanyaan, kenapa ungkapan seperti ini kok tetap masuk di dalam Alkitab yang sampai sekarang kita pegang? Apa maksudnya di situ, kekasih-kekasih Tuhan? Kekasih-kekasih Tuhan, saat Raja Daud mengungkapkan perasaannya ini, ia berada di masa tuanya. Secara fisik, ia sudah semakin lemah. Tetapi sebenarnya secara iman, dia tidak goyah. Secara rohani, sesungguhnya ia tetap kuat. Tetapi kita tahu bersama perjalanan kehidupan manusia, seberapa kuat pun ia beriman kepada Tuhan, ada saat-saat tertentu ungkapannya kepada Tuhan seperti Tuhan itu tidak berpihak kepadanya, seperti Tuhan itu kejam terhadapnya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat, kita mendengar bagaimana seorang Raja Daud, dia mengalami satu penderitaan dan dia merasa bahwa Tuhan sedang menghajar dia. Tuhan sedang menghukum dia. Alihkanlah pandanganmu daripadaku. Itu ayat yang berikut di 14. Ini kata alihkan. Yang dicari oleh orang-orang percaya kan supaya Tuhan melihat, bukan mengalihkan pandangan. Bagaimana Tuhan datang untuk ada bersama-sama. Tapi ini dia mengatakan alihkan. Jangan lihat saya. Tuhan kemana begitu? Kekasih-kekasih Tuhan, ini ungkapan nyata dari perasaan yang mendalam. Dan itu dimengerti oleh Tuhan. Kenapa dimengerti oleh Tuhan? Saya kasih contoh. Dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, kalau kita marah terhadap anak kita, dan kemudian anak kita itu merasa bahwa kenapa Bapak begini sama saya? Saya tidak mau lihat sama Bapak, Bapak pergi di sana. Apakah Bapak itu merasa sangat kecewa untuk anaknya yang berbuat begitu? Tidak. Bapak itu mengerti. Pastilah anak ini dia merasa apa yang saya sampaikan dia kurang terima, sehingga dia mau supaya saya jangan ada di situ. Tentu Bapak itu tidak mungkin langsung meninggalkan anaknya itu dan pergi terus. Karena dia tahu bahwa ungkapan anaknya itu dalam keadaan dia sedang merasa terpukul. Yang pasti sebentar, pasti anak itu akan sadar kembali dan kemudian dia kembali kepada Bapa. Apalagi Bapa kita di sorga, dia mengerti perasaan kita. Di saat kita ungkapkan, Tuhan kenapa di saat ini Tuhan panggil pulang suami yang kami kasih, ayah yang kami kasih. Kenapa? Saudara yang kami kasih. Kenapa tiba-tiba Tuhan panggil pulang? Apakah Tuhan marah dengan ungkapan itu? Apakah ungkapan orang yang tidak beriman? Tidak. Tuhan pahami. Apa saya punya salah Tuhan?
Kenapa sampai terjadi begini? Ungkapan-ungkapan perasaan kita yang protes kepada Tuhan, yang merasa bahwa aduh Tuhan, ini saya punya suami, kami punya ayah, ini majelis jemaat, ia taat kepada Tuhan. Kenapa terjadi seperti ini? Bukan meninggal karena sakit, tetapi meninggal karena disambar petir. Kita bisa mempertanyakan itu. Tuhan mengerti. Dan yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan. Di saat kita mengungkapkan perasaan di hadapan hadirat Tuhan, di saat kita juga menangis seperti nampaknya tidak berpengharapan, di saat banyak hal-hal yang kita pikirkan, yang kembali kita renungkan, seperti kita menyalahkan diri kita. Tidak masalah. Di saat relasi kita tetap ada dengan Tuhan. Di saat kita bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi? Nama Tuhan kita sebut. Berarti di situ kita tidak memutuskan hubungan dengan Tuhan. Itu paling utama. Dan ungkapan yang dinyatakan oleh pemazmur ini, itu lewat doanya, dia naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Dalam hati kecilnya, imannya, tetap ia mengatakan saat ia dalam doanya, alihkanlah, pergilah daripadaku ya Tuhan. Karena kalau engkau dekat dengan aku, maka seperti aku ini mendapatkan banyak masalah dalam hidup ini. Seperti engkau mau menyatakan ini salahmu, jadi engkau dapat hukuman ini. Seperti juga perasaan diungkapkan oleh Ayub. Tapi ya, itu semua keterbatasan kita manusia. Ungkapan-ungkapan yang Tuhan mengerti. Tapi tentunya Tuhan juga merasa sungguh anak-anak saya dalam keadaan seperti itu mereka ungkapkan perasaannya kepada saya. Itu baik. Itu penting daripada kita ungkapkan kepada orang lain, karena orang fasik. Bisa kita mengungkapkan itu kepada mereka, maka bisa jalan yang tidak benar yang akan mereka sampaikan. Oh, kita harus cari tahu ini dari mana asalnya ini petir. Bisa itu yang kita dapatkan kalau kita ungkapkan di depan manusia. Oh, bagaimana ini. Tapi perasaan kita meskipun itu nampak negatif, itulah kita manusia. Tetapi kita ungkapkan itu kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan mengerti kita. Anak-anak yang terbatas dan lemah, anak-anak yang berada dalam tekanan karena duka. Dan biarlah kita tetap berjalan dalam iman yang ada. Air mata boleh tercurah, tetapi ada pengharapan bahwa Tuhan dalam Yesus Kristus mampu mengubah air mata duka cita menjadi mata air yang akan memberi berkat dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, saya renung-renung sejak tadi. Kenapa Tuhan panggil pulang kekasih ini dalam waktu yang cepat, yang tidak disangka. Ternyata Tuhan juga sudah mempersiapkan anak-anaknya yang sudah cukup mapan. Anak-anaknya yang bisa untuk saling menopang satu dan yang lainnya. Saya mendengar salah satu anak itu sudah dekat terima SK. Dan saya bersyukur beberapa waktu yang lalu Ibu Ina juga sudah mengambil bagian di dalam pelayanan sekolah minggu.
Keluarga ini terkenal dengan keluarga melayani Tuhan. Karena itu, kita melihat segala sesuatu dalam rancangan Tuhan. Meskipun kita sulit pahami, tapi pasti Roh Kudus perlahan-lahan akan membuka itu bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Memberkati mama kekasih. Memberkati anak-anak, anak mantu, cucu. Memberkati saudara-saudara. Dan kita doakan bersama Johar dan Arta dalam perjalanan. Tuhan lindungi mereka untuk tiba dengan selamat, untuk ada bersama-sama dan kita saling menghibur, menguatkan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.